Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang seharusnya membantu rakyat justru berubah menjadi ladang pungutan liar di banyak desa di Lamongan. Dengan dalih kesepakatan musyawarah, kepala desa di beberapa wilayah dengan sengaja mematok harga 600 hingga 750 ribu, angka yang jauh melampaui ketentuan dalam SKB 3 Menteri yang hanya 150 ribu di wilayah Jawa Bali. Pertanyaannya, kesepakatan dengan siapa? Karena faktanya, banyak warga yang tidak pernah diajak berunding, tidak pernah diberikan pilihan, dan hanya menerima informasi sepihak bahwa biaya sudah ditetapkan. Musyawarah desa hanyalah kedok yang digunakan kepala desa untuk melegalkan pungutan liar. Kepala desa yang seharusnya melayani rakyat justru menjadikan jabatannya sebagai alat memperkaya diri dengan memonopoli pengurusan sertifikat tanah dan memeras warganya sendiri. Masyarakat yang tak berdaya terpaksa membayar karena tahu bahwa melawan hanya akan membuat urusan mereka semakin dipersulit. Namun, masalah ini tidak terjadi di satu atau dua desa saja. Hampir di seluruh wilayah Lamongan, pola yang sama terus berulang, menunjukkan bahwa ini bukan sekedar penyimpangan individu. Bagaimana bisa kepala desa di banyak tempat melakukan hal yang sama? Jawabannya sederhana, ada pembiaran dari atas. Bupati yang seharusnya menjadi pemimpin dan pengawas utama justru punya rekam jejak dugaan korupsi sendiri. Jika pemimpin tertinggi di daerah ini terbukti menyelewengkan wewenangnya, maka tidak mengherankan jika kepala desa meniru pola yang sama di tingkat yang lebih kecil. Inilah korupsi yang terstruktur dan sistematis, di mana pejabat dari tingkat atas hingga bawah saling melindungi kepentingan mereka sendiri dengan merampas hak rakyat. Satu hal yang pasti, selama kepala desa dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, selama bupati dan pejabat di atasnya tidak memberi contoh kepemimpinan yang bersih, maka rakyat akan selalu menjadi korban. Rakyat harus berani melawan. Jika kepala desa merasa berkuasa atas desa, maka rakyat harus menunjukkan bahwa kekuasaan itu milik mereka, bukan milik segelintir pejabat serakah. Jangan diam, jangan biarkan mereka terus mempermainkan hak kita. Sudah saatnya masyarakat menuntut transparansi, audit, dan tindakan tegas terhadap kepala desa yang mempermainkan program ini demi keuntungan pribadi. Jika kepala desa mengambil hak kita, maka kita harus rebut kembali.